ya ini semua takdir dari Allah, ditakdirkan bisanya baru malam hari ini. Dan kita lihat alhamdulillah malam hari ini semuanya insya Allah sukses semua insya Allah. Tempatnya enak, hadirinnya enak, suasananya enak, enggak hujan, masya Allah. Bapak Kapolres datang, Bapak Dandim datang, Bapak PLT Bupati datang, para habaib tadi dibilang sama Habib Zain, berapa Habib? Ada 90 habaib datang malam hari ini, masya Allah. Iya, makanya aku nek kon nyebut ke Habib siji-siji mau jenenge jam 11 nembe jenenge Habib tok kowe. Urung sholawatan, urung qasidah, urung apa. Bubare jam 09.00 isuk malah. Artinya apa? Artinya malam hari ini husnudzon, bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk hadir di tempat ini, dan insya Allah kita meyakini bahwa kita hadir di tempat ini karena Allah menginginkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Amir, bahwa malam hari ini insya Allah satu persatu wajah kita dipandang oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad insya Allah hadir berada di tengah-tengah kita, memandang dengan pandangan cintanya Nabi Muhammad, memandang dengan pandangan rahmatnya Rasulullah SAW, dan semuanya yang mendapat pandangan dari Nabi Muhammad insya Allah tercatat yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Kita saksikan malam hari ini pada tahun ini 2022 Masehi, di penghujung tahun 2022 kita lihat kemaksiatan merajalela, kenakalan remaja luar biasa. Kemarin malam saya berangkat ke sini, saya sampai melihat anggotanya Pak Kapolres itu pada malam minggu jaga di pinggir jalan. Wakeh patroli polisi, ada di pom bensin Ngabul, ada di mana ternyata banyak kejadian kebut-kebutan anak naik motor, sampai ada yang kecelakaan, ada yang dalam keadaan mabuk, ada yang dalam keadaan, wah luar biasalah kenakalan anak remaja. Kenapa saya bilang malam hari ini dikehendaki? Di saat yang lain malam hari ini nggak peduli dengan acara seperti ini. Di saat yang lain malas untuk hadir di pengajian seperti ini. Di saat orang yang lain untuk mengatakan majelis seperti ini, alah majelis desa. Apa iku lungguh-lungguh nang kono? Apa ngrungokke solawatan-solawatan? Enggak zaman, enggak gaul. Malah jenengan sama kita semua duduk dari jam 8 sampai jam segini di tempat ini, mendengarkan zikir kepada Allah, mendengarkan pujian kepada Rasulullah, kita mendengarkan mau'izatul hasanah, kita nanti akan baca doa bareng-bareng, kita bersilaturahmi, yang tadinya enggak kenal jadi kenal, yang tadinya asing sekarang menjadi tidak asing lagi. Kenapa? Dipersatukan menjadi satu oleh panji benderanya Nabi Muhammad SAW. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Kenapa? Zaman sekarang kita nggak usah muluk-muluk, wong dakwah saiki kira usah muluk-muluk. Kenapa? Jangan pernah berharap sekarang ingin menjadikan sekali ceramah wong langsung tobat angel. Sekali bikin pengajian maksiat hilang, susah zaman sekarang. Artinya apa? Orang dakwah zaman sekarang ya harus sabar, ya harus telaten, ya harus ulet, ya kudu gelem ngantuk. Kuat nahan ngantuk. Wong solawatan dari jam 8 sampai jam 12 atine wis grunteng kabeh. Ki bubar jam piro? Tekan yahmini urung bubar-bubar. Ini kita sudah capek, ini kita sudah ngantuk, ini kita sudah lapar. Lah kemarin sampean nonton Piala Dunia sampai jam 2 malam ora tau ngomong ngantuk. Nonton dari jam 5 sore, lanjut jam 8, lanjut jam 10, lanjut jam 2 sampai adzan subuh. Ya ora ono ngomong kesel, ora ono ngomong ngantuk, ora ono ngomong bosen. Tapi malam hari ini kita bukan jadi supporternya Brazil, kita bukan supporternya Inggris, kita bukan supporternya Prancis, bukan supporternya Maroko, tapi malam hari ini kita menjadi supporternya Rasulullah SAW. Malam hari ini kita kampanyekan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Malam hari ini kita sampaikan kepada umat Nabi Muhammad budi pekertinya Rasulullah. Malam hari ini kita sampaikan kepada umat akhlaknya Nabi Muhammad. Malam hari ini kita ceritakan kepada manusia cerita manusia makhluk yang paling dicintai oleh Allah, baginda Rasulullah SAW. Ini supporter bukan hanya kumpul di dunia. Kalau kita setiap hari menjadi supporternya Nabi Muhammad, yang wajib dakwah bukan punya Habib, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, siapapun wajib untuk menjadikan saudaranya, mengingatkan saudaranya apabila saudaranya berbuat tidak baik. Semuanya wajib. Di kampung, di sekolah, di kantor, di tempat kita kerja, kalau ada sesuatu yang gak bagus, kita punya kewajiban godandani sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Apabila kau berbuat seperti itu, sedikit saja kau berbuat kebaikan, maka akan diganjar pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan, jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Karena semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu kira kalau kamu berbuat dosa nggak ada manusia yang lihat, terus Allah nggak ngelihat. Mustahil. Bersembunyi dimanapun kau berbuat maksiat, bersembunyi dimanapun kau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetap dimasukkan dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal. Amal sekecil apapun, kau memindahkan batu di tengah jalan, kalau kau punya niatan supaya tidak mencelakakan orang, batu wono nang tengah jalan sampeyan sing ingkirke, itu sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain ketika melintas di jalan itu. Amal kecil dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti perhitungannya? Di mahsyar. Di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilannya Allah enggak butuh CCTV dunia lagi. Di pengadilannya Allah kita sudah enggak bisa cari pengacara lagi. Di pengadilannya Allah kita sudah enggak bisa cari pembela lagi. Hanya satu orang yang bisa membela kita, Nabi Muhammad SAW. Di akhirat nanti nggak ada yang peduli, bapak nggak ngurusi anak, anak nggak ngurusi orang tua, suami nggak kenal istri, istri nggak ngurusi suami. Hanya satu orang yang peduli kepada kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan oleh karenanya ini majlis ini kalau dilihat dengan kasat mata hanya majlis biasa-biasa saja. Lungguhin yang ngisor, orang untuk sonek mana sing ngisor? Itu ya. Ono banyune rak sing ngisor. Ono. Nek orang ngono banyune dibanyoni wae. Dikebyur. Enggak ada, seperti biasa duduk lesehan di bawah, duduknya enggak istimewa. Apa hidangannya enggak istimewa, seakan-akan majlis ini biasa, tapi ketahuilah setiap ada majlis seperti ini di mana dibacakan zikir kepada Allah dan sholawat pada Nabi Muhammad, maka di situ juga malaikat-malaikat Allah turun untuk bersama-sama dengan umatnya Nabi berzikir pada Allah dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lo istimewanya lagi ini, setiap orang baca solawat, setiap jenengan mau solawat dengan kanjeng Nabi, maka ada malaikat Allah yang laporan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, umat panjenengan fulan bin fulan bin fulan ngaturakan solawat lam salam teng panjenengan. Dijawab sama Nabi, kisi-kisi jenenge dilaporke karo Nabi. Nek jenengan mau solawat, tapi nek jenengan nyuting tok ora solawatan, ora dilaporke. Makanya aku ngomong oleh mau, HP ini pateni, ojo malah diajak sallallahu ini tak usah HP ini kreditan malah ini. Saya bukan menghina HP-nya, tapi saya ingin mengajak panjenengan semua untuk apa? Untuk supaya namamu berada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Sing kathah mau solawat. Makanya ini hadir majlis ngeten niki, dawuh Habib Lutfi bin Yahya kalau matur kepada murid-muridnya, biasakan kalau Anda hadir di mana dibacakan Maulid Nabi, berangkat dari rumah dalam keadaan suci. Pakai baju yang bagus, pakai peci putih, pakai baju koko putih, pakai sarung yang bersih, pakai parfum, ambil air wudhu, duduk di majlisnya Nabi. Kenapa? Karena hakikatnya malam hari ini kita menjadi tamunya Nabi. Tuan rumahnya adalah Rasulullah, yang akan memberi jamuan Rasulullah, yang akan memandang Rasulullah, yang akan mendoakan Rasulullah. Maka dulu ada salah satu sahabat, ada salah satu orang yang hidup di zaman tabi'in. Ada tabi'in satu hidup setelah zamannya Nabi. Setiap dia mau tidur, dia mandi dulu. Mandi bersih, dia pakai sampo, dia pakai sabun yang wangi. Habis itu dia pakai baju yang paling bagus, terus pakai parfum yang paling mahal. Parfum yang harganya satu botol 50 yuto. Ono nang kene 50 yuto sak botol. 50 yuto ya sak kontainer berarti. Pakai parfum harganya 5 juta, 10 juta dipakai. Koncone ngomong ngene, kowe iki edan apa piye? Kowe ini Arab turu kok adus nganggo klambi sing apik, nganggo parfum sing wangi. Biasanya orang kalau pakai baju yang bagus, pakai parfum itu biasanya mau apel ke pacarnya. Atau mau ngajak makan bakso, atau mau ke mall, atau mau kondangan. Kan kata iki. Lah iki kowe kok Arab turu kok nganggo klambi sing apik, nganggo parfum sing wangi, terus ambil air wudu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Jawabannya orang tadi, ketahuilah wahai saudaraku, kenapa saya ngambil air wudhu, kenapa saya pakai baju yang bagus, kenapa saya pakai parfum yang wangi? Karena ketika saya tidur, saya berharap bermimpi Nabi Muhammad SAW.
Dan ketika saya dijumpa dengan Nabi Muhammad, ketika dijumpai oleh Nabi Muhammad, baju saya pantas untuk bertemu dengan Nabi. Baju saya bagus, badan saya wangi, saya punya air wudhu, hati saya bersih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya bisa dipandang oleh orang yang hatinya bersih, yang matanya bersih, yang telinganya bersih, yang gak pernah bermaksiat. Itu bisa mandang Nabi Muhammad SAW. Jenengan ngeten iku. Jenengan nek badhe tilem, nek badhe sare niku mandi yang bersih, ambil air wudhu, pakai baju yang bersih, pakai parfum, baca sholawat, tidur. Upayakan ketika tidur ketika baca sholawat terus kita tertidur. Insya Allah bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Wong sampeyan nek arep turu malah nonton TikTok, nonton YouTube, deloke Inul Daratista, deloke sapa maneh artis-artis. Arep turu deloke film-film yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mimpimu mimpi mak lampir. Orang mimpi Kanjeng Nabi. Coba berusaha sedikit demi sedikit, ini terutama pecinta sholawat yang setiap malam hadir di majelis sholawat dimanapun. Coba berusaha. Anda itu harus malu. Orang itu ahli sholawat, ahli hadir majelis sholawat kudune duwe isin. Kalau setiap hari kita hadir sholawat tapi tidak pernah nambah cintanya pada Nabi, wong isin. Kalau setiap hari kita hadir di majelis sholawat tapi nggak pernah jalankan sunnah Nabi, kuisin. Kalau setiap hari kita hadir di majelis sholawat tapi nggak pernah mimpi Nabi Muhammad, kuisin kutune. Harusnya orang seperti kita ini setiap hari sholawatan, sholawat, hadir majelis maulud, harusnya sudah bisa terdepan di barisannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang mengatakan orang yang paling dekat dengan diriku nanti adalah yang paling banyak baca sholawatnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Makanya mau sholawat, biasa lagi jenengan hadir di majelis sholawat itu diniati tolabul ilm, niat cari ilmu. Saya hadir majelis sholawat malam hari ini di tempatnya Habib Zain Jufri dengan Az-Zahir. Niat apa? Satu, menambah ilmunya Nabi Muhammad. Kedua, saya ingin semakin cinta pada Nabi. Ketiga, saya semakin mencintai Nabi Muhammad. Niatnya ngeten. Oh tuh hadir majelis sholawat malah cari jodoh sampai ini. Cari ini Zahir mania ayu-ayu, aku tak teko lah. Ya ora apa-apa. Hadir di majelis sholawat dengan niat cari jodoh, hadir di majelis sholawat hanya ingin menghilangkan masalah. Saya punya ruwet, saya punya masalah, saya punya utang, nggak bisa nyaur-nyaur. Insya Allah berkah sholawat, saya hutang saya lunas. Boten nopo-nopo. Tapi ada niat yang lebih mulia dari itu. Apa? Niat supaya bisa memandang Nabi Muhammad dan dipandang oleh Nabi Muhammad. Ngeten itu nih hadir majelis sholawat. Mangane jenengan ojo heran. Jenengan tinggal di almarhum Mbah Maimun Zubair, jenengan tinggal di Habib Lutfi, jenengan tinggal di para ulama, para kiai, para ulama yang lain. Kenapa wajahnya selalu ceria, wajahnya enak dipandang, kalau ngomong sopan santun, hidupnya tenang, hidupnya santai, kadang rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, tapi selalu tersenyum. Kenapa? Karena di hatinya selalu hidup namanya Nabi Muhammad SAW. Jenengan nek pengin ningali wajahnya orang enak dipandang tuh bukan karena glowing gitu, bukan. Sing koyo Kiai Amir mau ngomong. Tutu karena sergap nang salon kecantikan, nganggo opo ki Revlon, Wardah dan macam-macam. Kalau jenengan pingin enak wajahnya dipandang oleh orang, basahi lidah kita selalu untuk zikir pada Allah dan sholawat pada Nabi Muhammad. Upayakan setiap hari jangan putus air wudhu. Niki sing matur sinten? Guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita. Mbah Maimun Zubair, Habib Lutfi selalu mengatakan, upayakan jangan pernah batal wudhu setiap hari, diusahakan. Kalau nganggur, zikir pada Allah. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa kok bisa begitu, Beb? Ya karena hakikatnya dunia ini untuk cari modal menuju kematian. Anda diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk foya-foya, bukan untuk numpuk duit, bukan untuk numpuk harta. Kenapa? Karena semua yang Anda cintai nanti pasti akan Anda tinggal. Kalau Anda mati, mobilmu tinggal, rekening bankmu tinggal, bojomu sing ayu dincer tonggone. Kan ngono kuwi, nek ana rondo ayu sik enom bikin dincer tonggone cepet kuwi. Jabatanmu tinggal, hartamu tinggal. Yang kamu bawa nanti apa? Amal soleh. Pertanyaan saya, kemana hidupmu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kau lupakan Allah hanya untuk mencari dunia? Faedahnya apa? Ditinggal. Tinggal kabeh. Anda setiap hari dilalaikan oleh dunia. Yang lain sholat subuh di masjid berjamaah, sampean sudah berangkat kerja. Wah, aku nurak kerja ini orang untuk bakti, untuk anu. Sholat sih. Yang wajib sholat dulu.
Kalau kau nggak pernah meninggalkan sholat, maka rezeki yang menghampiri dirimu, bukan kamu yang ngejar rezeki. Kita itu minta kepada Allah agar dunia mengejar kita, jangan kita ngejar dunia, nggak ada habisnya. Karena dunia ini ditempati Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua di dunia yang sama dengan kita. Beliau-beliau telah meninggalkan dunia. Artinya apa? Siapapun yang mau mengejar dunia, maka orang itu akan ditinggal oleh dunia. Kalau enggak, kau akan meninggalkan dunia. Pasti itu. Jadi berarti kulo bukan untuk sugih, bukan nggak boleh kaya. Silahkan Anda memperkaya diri, tapi jangan kau lupakan kewajiban dari Allah. Sholat 5 waktu jangan kau tinggal, sholawat pada Nabi jangan kau tinggal. Kenapa? Karena dunia ini wong sing ganteng ya bakal elek, bakal tuwa, sing ayu bakal tuwa, bakal elek, wong sing sugih bakal mati, sing kere mati, habib mati, kiai mati, pejabat mati, rakyat mati, semuanya mati. Dan kamu perlu ingat bahwa kain kafan itu nggak ada sakunya, nggak ada, nggak bisa di dalam kafan tuh bawa ATM, bawa HP, orang no, tinggal kabeh, tinggal semuanya. Yang menyertaimu di dalam kubur amal soleh yang baik. Yang menyertaimu, yang menemani Anda di dalam kubur, solawatmu seperti ini tiap malam. Nek jenengan kathah mau solawat ngeten niki, itu akan menjadi syafaat nanti di dalam kuburnya. Ketika kamu meninggal dunia, sakratul maut, malaikat Israel datang, orang yang ahli solawat, insya Allah yang berada di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Yang akan mentalkin kita Nabi Muhammad, yang akan menuntun kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Ketika kita di dalam kubur, malaikat Munkar Nakir datang akan bertanya, man rabbuka, man nabiyuka. Nabi Muhammad jadi pembela kita. Ketika kita di mizan, di timbangannya Allah di akhirat, Nabi Muhammad menjadi pembela kita. Ketika kita menjalani jembatan Siratul Mustaqim, kita mau terjatuh, solawat yang kita baca malam hari ini akan menyelamatkan kita dari jatuh dari jembatan Siratul Mustaqim bersama baginda Rasulullah SAW. Ngeten niku hakikate urip. Mung jare Kanjeng Nabi, umatku ki uripe cuman umur swidak tekan 70. Sing wis umur 59 siap-siap. Nang ngeten niku, hakikat dunia. Oh, berarti saya enggak boleh kerja, Beb. Boleh. Para kiai, para ulama, para habib semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Nabi Muhammad bekerja, Nabi Musa bekerja, semuanya bekerja, tapi tidak melalaikan syariat, tidak melupakan Allah, tidak melupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo silahkan, karena hidup itu yang dicari keberkahan, dudu akeh. Catat nggih, yang dicari itu berkah bukan banyak. Makanya dungane Kanjeng Nabi sithik-sithik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Ya Allah berkahilah, ya Allah berkahilah. Ngeten Kanjeng Nabi. Tutu ya Allah akehke mboten. Nek jenengan pingin tiru Kanjeng Nabi, wiritannya Nabi Muhammad setiap hari, ya Allah jadikan saya orang fakir. Niru Nabi, purun jenengan. Pecinta Nabi Muhammad mau ikuti Nabi. Tungone Nabi Muhammad setiap hari, ya Allah jadikan saya orang miskin. Tungone Nabi. Purun tak ijazahi bagi iki. Sing gelem dongoke tak ijazahi. Purun mboten jenengan. Karena sing gelem. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, orang fakir itu hisabnya paling cepat. Orang miskin itu di akhirat hisabnya, perhitungannya dengan Allah paling cepat. Tapi kalau hartanya miliaran, duit tanah nang kono sekian hektar, buatannya tanah sekian hektar, punya mobil sekian, punya rumah sekian, kuwi hisabe suwi. Itu bis kamu, mobil kamu, truk kamu, sepeda motor kamu, tanah kamu, itu dapatnya dari uang halal apa haram? Panjang. Makanya Nabi Muhammad itu maunya jadi orang miskin. Apa Nabi Muhammad miskin? Nah, umatnya manusia, makhluknya Allah yang paling kaya Nabi Muhammad. Kaya mana dengan Nabi Sulaiman yang raja? Kaya Nabi Muhammad. Sugih Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtad dunya wa ma fiha wa ma khalaqtul aflak. Wahai Rasulullah, kalau tidak saya ciptakan dirimu, saya tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Hakikatnya dunia ini diciptakan oleh Gusti Allah kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gadai Kanjeng Nabi niki dunia niki. Ini dunia punya Nabi Muhammad. Jenengan kalian kula cuman bonus ngenteni kiamat tok. Ngenteni kiamat tok iki kapan mbuh ora ngerti. Bonus ini. Ini dunia punya Nabi. Jadi kalau kau ingin sukses urusan dunia, deketi yang punya dunia. Sing apik kalau sing duwe dunya, sapa? Kanjeng Nabi. Terus Allah mengatakan, kalau aku tidak ciptakan Nabi Muhammad, saya tidak akan ciptakan surga. Surga kanjeng Nabi. Surga itu buat Nabi Muhammad.
Jadi kalau kau ingin sukses di akhirat, ingin masuk surga, deketi si pemilik surga. Siapa? Nabi Muhammad. Sing apik karo sing duwe surga, Nabi Muhammad. Apa yang disukai oleh Nabi, kamu kerjakan. Apa yang tidak disukai oleh Nabi, tinggalkan. Beres. Dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Caranya bagaimana? Bahagiakan Nabi Muhammad. Jangan kau bikin nangis Nabi Muhammad. Jangan kau lukai Nabi Muhammad dengan perilakumu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngeten tok urip nang dunya. Nggih. Hakikat Maulid malam hari ini, artinya majlis malam hari ini digelar di mana-mana, di Jepara, di kota-kota yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan umat ini dengan Rasulullah, untuk mendekatkan umat dengan Nabi Muhammad, untuk menyelamatkan umat ini dari siksanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Habib Zain Al-Jufri dan seluruh yang membantu di Majlis Al-Anwar, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menyampaikan misi-misinya Nabi Muhammad SAW, menyampaikan misi-misi dari guru-guru beliau, dan insyaallah majlisnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat buat masyarakat desa Suwawal, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, dan khususnya buat seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, dijadikan masyarakat yang beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad